Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Senin para viewers sekalian. Selamat datang di proyek perdana yang diluncurkan oleh Studio 8. Nah, teman-teman sekalian, di proyek perdana ini kita sudah kedatangan 2 orang bintang tamu yang saat ini sudah duduk di depan saya. Mereka adalah siswa-siswi SMK Negeri 8 yang saat ini duduk di kelas 11. Oke, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Maulana dan Liu. Selamat datang Maulana dan Liu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Terima kasih sebelumnya kami dari pihak sekolah mengucapkan selamat datang kembali di sekolah setelah berapa hari teman-teman nggak ke sekolah? 2 minggu. Sekitar 2 minggu. Sudah 2 minggu ya? Iya. Oke, jadi viewers, sebagai informasi, mereka ini adalah siswa-siswa kelas 11 yang saat ini sedang menjalankan program prakerin atau PKL atau mungkin ada juga yang menyebutnya magang di Dudika di luar sekolah. Jadi pembelajaran mereka dilakukan dengan praktek di luar. Makanya sudah sekitar 2 minggu ini mereka tidak belajar di ruang-ruang kelas yang ada di sekolah. Makanya ini sebagai bentuk nostalgia juga gitu ya. Teman-teman mungkin kangen dengan aura-aura sekolah gitu ya. Kangen nggak? Sedikit. Ya gitulah Bu. Atau ada yang dikangenin di sekolah? Nggak ada sih. Nggak ada. Maulana ada nggak? Ya ada lah. Oh ada. Maulana jujur nih. Liu barangkali kangen dengan makanan di kantin gitu kan, nggak apa-apa juga Liu. Ya sedikit. sedikit. Baik, Iya. hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai aja ya teman-teman gitu tentang kalian, seputar kalian di sekolah, di rumah seperti apa gitu ya. Nah, sebagai gambaran tema besar kita hari ini sebenarnya adalah kita nanti akan membahas tentang apa-apa saja yang sudah dilalui, kita flashback di tahun 2022 kemarin sampai dengan hari ini di tahun 2023. Nah teman-teman, apa sih hal-hal menarik yang kalian alami di tahun kemarin? Liu dulu deh, ada peristiwa penting kah, peristiwa yang berbekas banget gitu, yang meninggalkan tanda, meninggalkan sesuatu yang istimewa gitu di benak Liu, ada nggak di 2022 kemarin? Ya ada sih. Ada? Ya tentunya ada ya. Kemarin juga sempat jatuh dari motor. Oh iya, kapan? Belum lama sih. Pas Sekitar apa? Sudah prakerin? belum. Oh belum. Belum. Jatuh dari motor. Oh, gue sih ingat yang waktu itu menjelang ujian ya? Iya. Iya kan? Itu kejadiannya di mana? Mau berangkat sekolah di dekat Pendowo jatuh. Jatuh sendiri. Berarti Berdua. sama Zahra itu? Iya. Oh, kecelakaan tunggal berarti. Tapi maksudnya nggak ada pemicu Nggak ada apa-apa? korban lain. Karena licin apa-apa? Licin. Karena Habis jalan. hujan. Jalannya licin. Oke, selain itu kan hal yang menyedihkan. Kalau yang membahagiakan ada nggak? Ya ada sih. Apa tuh? Barangkali mau berbagi dengan teman-teman? Apa ya? Kenapa dia malu-malu? Oh ini kalau yang malu-malu di usia remaja tuh biasanya terkait dengan perasaan ini. Iya nggak? Hah? Iya. Oh iya. Oh, Liu habis menemukan tambatan hati di 2022. Iya. Oh iya. Pantesan dia merona-merona gitu. Oke, nggak apa-apa. Kalau Maulana gimana? Ya ada sih Bu, tentunya ada lah. Ada. Apa? Salah satu yang paling berkesan buat Maulana di tahun 2022 apa? Ya ini bisa jadi the most inspiring boy di SMK 8 gitu Bu. Oh, oke, itu. Nah, jadi informasi teman-teman ya, di tahun kemarin gitu. Memang kan SMK 8 itu setiap tahunnya ada pemilihan untuk inspiring boy and girl. Nah, di tahun 2022 kemarin yang terpilih adalah Maulana sebagai the inspiring boy dan Liu sebagai the inspiring girl. Dan makanya gitu ya, gelar itu juga salah satu alasan kenapa sekolah mengundang mereka untuk kita ngobrol-ngobrol bareng di sini. Oke, nah teman-teman, ini kan berarti tahun kedua kalian sebagai siswa SMK 8 gitu ya. Gue yakin di antara ratusan hari yang sudah lewat gitu ya, sudah 1 tahun lebih, sudah 1,5 tahun berarti hitungannya kalau secara akademik teman-teman sudah melewati banyak hal banget di SMK 8 yang menyenangkan, yang kurang menyenangkan, yang menyedihkan dan lain sebagainya. Nah, kita mau tahu dong sekolah di SMK 8 itu
memang passion kalian, pilihan kalian dari awal atau enggak? Atau mungkin pilihan kedua, pilihan ketiga gitu kan bisa aja. Enggak sih. Liu enggak? Enggak. Pilihan pertamanya bukan SMK 8. Pilihan pertama emang Pilihan SMK 8. 8. Iya. Berarti memang dari awal pengen di SMK 8. Jurusannya? Jurusannya tata busana. Oke, berarti dari awal memang di tata busana. Dari dulu emang kan suka gambar-gambar gitu. Terus kata ayah saya kalau nggak masuk ke desain grafis ya busana bisa gitu. Oh, gitu. Jadi terus dikasih acuan kalau nggak masuk ke jurusan desain grafis ya masuk ke tata busana aja. Berarti salah satu orang yang berperan penting untuk memberikan arahan itu ayah. Iya, gitu ayah. Ya. Oke. Kalau Maulana? Saya sih juga enggak Bu, kan awalnya dulu saya emang udah kekeh mau di SMK kan deket itu Bu. Oh iya. Saya awalnya malah nggak tahu kalau SMK 8 tuh di sini Bu. Nggak tahu tempatnya atau nggak tahu kalau ada sekolah SMK 8? Ya itu juga nggak tahu Bu. Sama dong kayak saya juga dia awalnya nggak tahu loh kalau ada SMK 8. Terus gimana? Terus kan bapak saya ada kerja, terus cerita kalau sekolah di SMK itu gimana gitu tuh Bu. Terus disaranin gitu kalau mau nyari yang misal motor gitu yang negeri kan ada SMK 8 gitu Bu. Terus beberapa hari sebelum pendaftaran dibilangin tuh Bu suruh ke SMK 8. Terus ya saya mau aja Bu. Oh, tadinya niatnya ngambil apa dia? SMK mau ngambil multimedia. Oh, multimedia. Iya. Berarti info SMK 8 dari Bapak. Gitu. Dan maksudnya Bapak dapat dari temannya. Ya. Oh, oke gitu. Dan setelah masuk ke SMK 8 gimana Maulana? Sesuai nggak dengan maksudnya Maulana nyaman nggak dan lain sebagainya? Ya perlu penyesuaian sih Bu. Saya soalnya dari dulu nggak pernah pegang motor gitu loh Bu. Masuk langsung ke jurusan motor gitu. Perlu penyesuaian ya. Tapi bisa. Alhamdulillah bisa mengikuti. Alhamdulillah. Liu, kalau Liu kan memang passionnya gambar nih. Berarti ketika masuk tata busana semuanya gampang. Ya ada susahnya juga. Ada susahnya juga. Yang susah apa? Kayak maksudnya kan kalau tata busana terus bikin pola baju, terus desain busana itu harus detail sesuai dengan busana yang diinginkan pelanggan gitu kan. Ada apa ya, tantangan tersendiri, tantangan baru. Tapi karena Liu dari awal memang punya minat ke sana, menjalankannya tetap dengan senang hati ya. Iya. Oke. Baik. Nah, teman-teman, sekolah gitu ya kan kita tahu bareng-bareng nih gitu ya, viewers juga, bahwa yang namanya sekolah gitu pasti di satu sekolah itu kita akan menemukan beragam murid gitu kan dengan karakteristiknya. Anggaplah ada yang anaknya rajin, ya memang yang study oriented gitu kan, yang sekolah banget lah gitu kan. Atau ada anak-anak yang rajinnya organisasi aja nih, organisasi sekolah rajin tapi di kelas gimana gitu kan. Atau yang organisasi enggak, sekolah juga enggak. Gitu kan kurang lebih ada gambaran 3 seperti itu ya. Nah, kalau kalian selama ini kan kita para guru melihatnya gitu ya, menangkapnya kalian nih kategorinya adalah anak-anak yang baik lah, yang lurus gitu ya, sekolah jalan, organisasi jalan gitu ya. Alhamdulillah nih image-nya image baik. Yang menjadikan kalian berbeda gitu ya, memilih jalan yang berbeda dengan teman-teman yang mungkin males-malesan, teman-teman yang sekolah ya asal sekolah aja, itu apa sih? Ya kalau saya sih apa ya, semakin dewasa kan juga harus punya apa, mimpi? Enggak sih, pengalaman baru, harus punya prinsip hidup, ya harus punya tujuan gitu. Jadi nggak bisa seenaknya gitu. Jadi gitu. Harus lebih baik dari sebelumnya. Oh gitu. Berarti memang secara prinsip Liu berpikir bahwa ya namanya orang semakin umur bertambah harusnya secara kedewasaan berpikir juga bertambah gitu ya, nggak bisa seenaknya sendiri. Kalau Maulana? Ya saya mikirnya kalau dulu masih gimana gitu Bu, kalau bertambah itu harus semakin baik gitu loh Bu. Terus karena orang tua Bu, kan saya juga anak pertama, bisa jadi harapan orang tua gitu Bu. Saya harus niatlah buat sekolahnya, udah dicariin uang buat sekolah malah nggak niat kan jadi kasihan.
Oh gitu. Iya. Oke, Maulana anak pertama dari berapa bersaudara Maulana? 4 Bu. 4. Adik yang paling kecil umur berapa? Baru kemarin lahir bulan Agustus Bu. Berarti belum ada setahun. Belum. Oh, oke. Kalau Liu berapa bersaudara? 3 bersaudara. Kamu pertama juga ya? Iya, pertama. Oh, ya. Dilihat dari namanya Liu Citra Perdana, berarti anak pertama. Yang Iya. paling kecil umur berapa Liu, adik? Umur 12 tahun. 12 tahun. SD kelas 6. Iya. Berarti posisi kalian sebagai sama-sama anak pertama ini memang mau nggak mau ikut jadi ini ya? Apa sih? Bukan beban sih, tapi Iya. setidaknya kan memang pasti orang tua itu punya harapan lebih gitu ya, Iya, namanya Bu. ke anak pertama gitu ya. Iya. Dan harapan kalian namanya anak pertama bisa memberikan contoh yang baik ke adik-adik gitu ya. Iya. Iya. Kalau ayah, dia manggil ayah apa Bapak? Ayah. Ayah sama ibu Hmm. gimana sih sosok orang tua di mata Liu? Beliau berdua kayak gimana orangnya? Kalau ibu saya orangnya ya sedikit cerewet ya. Ciri khas ibu-ibu lah ya. Iya. Gitu. Saya juga cerewet gitu. Terus? Kalau ayah saya cenderung kayak kalau misalnya kita anak-anaknya gitu salah arah terus langsung diarahin, ini tuh sebaiknya gini. Jadi itu apa-apa itu dikasih arahan biar lebih baik gitu loh, Bu. Jadi nggak terus seenaknya gitu loh. Di rumah pun punya aturan tetap. Iya. Mm-mm. Oke. Di masyarakat juga tetap diajarin sopan santun. Berarti kalau terkait hal-hal prinsip yang misalnya kayak tadi nih pilihan sekolah yang mengarahkan dan lain sebagainya itu cenderung ayah. Ya, ayah. Perannya maksudnya itu peran ayah Iya. gitu. Kalau ibu mungkin peran-peran domestik kali ya, Iya. mesti ya peran-peran ibu di rumah gitu. Kalau Maulana, ayah sama ibu gimana? Bapak sama ibu manggilnya apa? Bapak sama Ibu. Bapak sama Mama deh. Iya, bapak sama mama gimana? Ya kalau Mama itu udah pasti ya Bu cerewet, tapi cerewetnya itu kan bukan yang kayak selalu marah-marah gitu Bu. Nggak yang ngingetin kalau mau apa-apa diingetin. Terus kalau bapak orangnya sih santai tapi tegas gitu loh Bu. Ya kayak gitulah Bu. Iya, ya sama lah ya. Maksud tadi juga kan info SMK 8 juga dari bapak. Jadi Iya. meskipun terkesannya santai, tapi sebenarnya bapak itu orang yang merhatiin juga gitu dengan caranya beliau. Karena kan memang laki-laki sama perempuan bentuk perhatiannya terkadang berbeda Iya. gitu kan. Oke. Nah, ini balik ke poin yang tadi sudah kita singgung bahwa tahun kemarin kalian terpilih menjadi pemenang gitu ya dari sekian banyak kandidat The Most Inspiring Boy and Girl tahun 2022 di SMK 8. Dari awal pertama ketika panitia meluncurkan program itu gitu ya, ngasih sosialisasi ke kelas-kelas dan lain sebagainya, kalian berekspektasi nggak sih bakal masuk ke nominasi 6 besar? Enggak lah Bu. Enggak sama sekali. Enggak sama sekali. Nggak sama sekali. Iya. Kalian kemarin milih nama sendiri atau enggak? Enggak. Enggak. Ada yang lain soalnya ada yang lebih dari saya gitu. Saya juga ya apa ya? Ya udah deh daripada terus itu paling kan cuma pilihan-pilihan aja Ya. gitu. Oke, kalau Maulana sama. Kalau saya itu kan aslinya udah milih orang lain Bu, tapi sama teman saya dipencetin nama saya sendiri langsung dikirim gitu Bu. Oh gitu. Iya. Ya oke, nggak apa-apa. Tapi terus pas pertama kali kalian dapet link yang isinya 6 besar kandidat itu, putra sama putri, kaget nggak? Kaget. Kaget Bu, lah kok ada saya gitu. Saya pikir link apa gitu. Iya ya. Oh kagetnya pasti sudah diawali pas kita minta foto ya. Iya. Liu kan Gitu, Bu. waktu itu nggak di sekolah ya. Iya. Dikirim, makanya Liu kan Itu nanya-nanya pas jatuh sakit loh, itu Bu, ya. iya. Oke, kalau Maulana foto di sini ya, di sekolah Iya. ya. Oke, itu. Terus pas sudah putaran kemudian menang gitu ya, diumumin di hari H itu pas upacara itu. Apa perasaannya? Ya seneng, terharu juga, Senang, terharu, terus kaget aja. Bu, Kaget. kaget, yang pasti kaget. kaget, nggak menyangka kalau misalnya ternyata kalian yang terpilih gitu. Iya. Nah, dengan adanya gelar itu teman-teman merasa ini nggak sih terbebani nggak? Maksudnya gini, kan gelar The Inspiring Boy and Girl itu kan dengan berbagai kriteria yang ada pasti mau nggak mau kan mungkin orang-orang di luar kalian itu akan menjadikan kalian patokan gitu ya, tolok Iya. ukur gitu. Jangan apa maksudnya
wah Maulana nih inspiring boy-nya tuh kayak gini nih sosoknya, Liu juga inspiring girl-nya kayak gini sosoknya gitu. Itu jadi beban nggak sih buat kalian? Enggak sih. Enggak sih Bu. Enggak. Biasa aja. Iya. Iya, ya menurut saya sih saya terpilih jadi inspiring girl itu saya ya jadiin acuan buat lebih baik lagi. Soalnya Iya, iya, kan Bu. dulu saya emang di SMP, SD itu nggak pernah dapat prestasi apa-apa. Jadi untuk di SMK ini saya maksimalin bener-bener. Saya dapat apa? Penghargaan gitu ya, itu, nominasi. penghargaan itu ya alhamdulillah kemarin. Terus pas tes kemarin akhir semester 1 itu saya dapat juara 1 di kelas. Para kelas. Oke, Iya. gitu. Kalau Maulana gimana? Gelar itu buat kamu apa sih gitu? Maksudnya dengan kamu terpilih menjadi the inspiring boy, impact-nya ke kamu apa? Ya awalnya saya nggak nyangka ya Bu, soalnya kan saya kayaknya ya biasa aja gitu Bu, nggak gimana gitu. Tapi ya dengan dapatnya itu saya bisa jadi buat kedepannya biar lebih baik lagi, bisa ya kayak ngasih contoh gitu lah Bu. Kalau teman-teman di kelas ini ngeladekin nggak? Apa gimana gitu, respon mereka gimana? Ya enggak sih, ya dukung aja gitu. Biasa aja. Iya. Iya gitu. Iya ya, makanya karena ini kan maksudnya memang pilihan satu sekolah gitu ya, dengan yang tadi saya bilang gitu bahwa kriterianya pun kan sebenarnya kriteria yang menggambarkan sosok ideal seorang murid harusnya seperti apa gitu. Jadi ya mungkin memang kan dari seluruh warga sekolah pasti nggak semuanya milih kita gitu kan, nggak semuanya milih Leo atau nggak semuanya milih Maulana. Makanya kalau misalnya ada yang nggak suka, ada yang misalnya komentarnya kok agak negatif, ya udah biarin aja. Kita kan nggak pernah bisa maksa orang untuk semuanya suka sama kita kan. Yang penting teman-teman tadi bener sih, maksudnya gelar itu tidak jadi beban tapi jadi motivasi bahwa kita bisa berubah lebih baik gitu. Maksudnya memang itu harus jadi patokan untuk kita jadi lebih baik. Oke. Nah, terus yang pertama kali kalian lakukan ketika sudah mendapatkan gelar itu, kalian ngabarin siapa nih? Terutama saya. Tadi ngabarin siapa? Ayah saya. Ngabarin ayah, by phone, WA. Pas masih di sekolah? Iya, masih di sekolah. Telepon apa WA? Ya telepon sebentar. Telepon sebentar. Terus ayah apa tanggapannya? Ya ngucapin selamat gitu. Oke. Ya, seneng aja gitu. Terus ke ibu ngasih taunya kapan? Setelah ayah. Gantian di telepon juga. Ya kan teleponnya maksudnya bareng gitu loh. Jadi denger. Yang angkat ayah, ngomong sama ayah, ngomong sama ibu gitu ya. Kalau Maulana? Ya saya ngabarinnya kan orang tua saya nggak pegang HP gitu Bu, tetap pas pulangnya. Iya. Yang ketemu di rumah pertama kali siapa? Ayah apa mama apa bapak? Mama. Iya. Ngasih tahu ke mama dulu. Iya. Mama tanggapannya gimana? Ya kaget aja itu, dapat apa, pulang-pulang bawa piala gitu. Bingkisan ya? Iya. Hadiahnya pas dibuka gimana? Ya seneng. Lumayan ya? Lumayan lah gitu ya, alhamdulillah. Terus kalau bapak tanggapannya? Ya bapak ya kaget juga Bu, kenapa kok bisa dapat gitu, ya senang aja bapak lah. Oke, alhamdulillah. Saya kirimin foto, terus kayak saya dibikin story WA. Gitu. Dibikin story ya. Hadiah untuk orang tua. Ya gitu. saya ngerasa bangga, terharu aja gitu. Nggak nyangka bisa banggain orang tua gitu. Lewat jalur ini ya, gitu. Maksudnya kan memang ada banyak cara kita untuk bisa membagikan orang tua, dan mungkin ketika kalian terpilih menjadi inspiring boy and girl ya salah satu cara untuk membahagiakan mereka. Oke. Nah, teman-teman, sekarang kalian sudah di kelas 11 gitu kan, sudah di kelas 11. Teman-teman saat ini sedang menjalankan masa prakerin nih di luar. Maulana di mana dapetnya? Di Ahas Tunas Jayakuta Arjo Bu. Itu yang dekat alun-alun ya? Iya. Oke. Yang sebelah Selatannya. selatan alun-alun kan? Iya. Oke, kalau Liu di mana? Di Pangen Rejo. Pangen. Dekat Amanah Umat. Oke. Apa sih bedanya prakerin dengan pembelajaran di kelas? Kan kalian produktif nih, maksudnya kalian kan SMK, di kelas kan juga praktek nih. Kadang kalau yang TSM ada di bengkel, kalau yang TB ya jahit gitu kan di bengkel-bengkel.
Tapi apa bedanya praktek di kelas dengan praktek langsung di dunia industri itu apa bedanya? Bedanya ya kalau kayak misalnya di kelas gitu kan masih ada toleransi sedikit, ada kesalahan sedikit masih bisa diperbaiki, dikasih tahu sama gurunya. Tapi kalau di dunia industri kita tuh kayak ngerasa ya harus lebih disiplin aja gitu. Kita punya kesalahan kita harus perbaiki sendiri, nggak bisa kayak di sekolah dikasih toleransi gitu. Karena kan setiap orang kan juga beda-beda. Oke, itu tadi jawaban dari Liu. Kalau Maulana gimana? Di bengkel Ahas gimana sebagai anak TSM? Ya kan namanya juga praktek kerja lapangan gitu ya Bu. Tentunya jadi kayak kerja beneran gitu Bu. Kalau di sekolah kan masih dapat materi selain produktif. Kalau di bengkel lebih langsung ke megang motornya konsumen gitu loh Bu, ngerjain gitu. Terus di sana ya berangkatnya teratur gitu Bu. Jam 8 harus sudah masuk. Sampai sana. Ya sudah sampai sana briefing terus langsung mulai kerja. Terus ya pulangnya jam 4 sore gitu Bu. Oke, gitu. Tapi masing-masing dari kalian ada ini kan ya? Maksudnya ada karyawan sana yang jadi pendamping, jadi mentornya gitu, Ya, ada kan ada. ya? Pasti didampingi kan? Maksudnya nggak dilepas sendiri gitu. Iya. Tapi sejauh ini menyenangkan kan Prakrin? Ya Menyenangkan. Bu, menyenangkan. Menyenangkan gitu ya, meskipun capek tapi ya nggak apa-apa gitu. Itu bagian dari proses yang harus dilewati gitu. Jadi kalau misalnya kalian nggak mau capek, ya nggak usah prakerin, berarti nggak naik kelas, nggak 10 aja terus gitu kan. Milih mana? Mending milih capek prakerin kan? Iya, Daripada Bu. nggak naik kelas gitu. Iya. Meskipun capek tapi maju. Oke, nah teman-teman, itu tadi pengalaman prakerinnya sudah. Sekarang kita flashback dari masa kalian kelas 10 sampai sekarang di kelas 11 ini sudah prakerin. Kalau misalnya kalian ingat-ingat gitu, hal menyenangkan apa sih yang kalian dapat di SMK 8 nih sebagai sekolah kejuruan? Kalau mungkin misalnya Maul dulu dari SMP nggak ngebayangin nih mungkin sekolahnya akan di SMK Iya. yang otomotif nih, yang megang mesin gitu-gitu. Terus ketika masuk SMK 8 gitu, yang Maul dapat apa sih di SMK 8 nih yang menyenangkan, yang memang ya pokoknya ini anak SMK banget lah gitu. Iya. Apa Ul? Kan di SMK 8 ini jadi perubahan besar banget buat saya sih Bu. Kan saya dari SD ya lumayan dapat prestasi gitu Bu. Tapi kalau SMP kayak saya benar-benar cuma sekolah-sekolah aja Bu. Dapat ranking nggak pernah, terus ikut organisasi aja Bu, nggak Bu. Oke. Tapi di SMK ini saya baru masuk itu langsung ikut daftar OSIS. Ya alhamdulillah dapat ranking 1 gitu lah Bu. Berarti di SMK ini Maul belajar nggak cuman di kelas gitu ya, Ya. tapi juga belajar dari kegiatan organisasi yang Maul ikuti gitu. Kalau Liu? Kalau saya sih dulu kan SD, SMP gitu kan masih kayak kebanyakan materi, maksudnya nggak ada pelajaran produktif Teori gitu ya. Iya, kebanyakan teori. Jadi kalau di SMK ya tinggal buat pengembangan diri aja gitu. Juga kan buat acuan masa depan juga. Oke, gitu. Kata ayah saya kan jadi wanita tuh harus mandiri. Jangan ya boleh bergantung sama laki-laki, tapi jangan terlalu. Oke. Coba dicatat ya viewers, jadi perempuan itu harus mandiri juga. Kodratnya perempuan itu kan memang ya tetap mau nggak mau tetap nanti adalah bagian kita tergantung Mematuhi sama laki-laki. laki-laki gitu ya ketika sudah berumah tangga. Tapi tetap dari sekarang kita harus belajar yang namanya mandiri supaya ya setidaknya memang ya kita harus bisa berdiri di atas kaki sendiri gitu kan. Ketika nanti di depan ada banyak hal gitu yang kita lalui, kalau kita sudah berlatih dari sekarang, harapannya ke depan lebih mudah gitu ya. Jadi cita-citanya apa sih Liu? Kalau dulu sih pengen jadi dokter ya. Nah, kalau Ya, sekarang kalau setelah sekarang sekolah SMK berubah nggak cita-citanya? berubah banget. Pengen Iya, jadi apa sekarang? pengen jadi desainer. Pengen jadi desainer. Oke, kalau Maulana? Kalau saya dari dulu emang Ibu kalau ditanyain cita-cita selalu bingung Bu. Oh, jawab Oke. apa? Soalnya ya kayak nggak tahu kedepannya mau jadi apa. Tapi kalau sekarang kayak lebih berusaha aja biar bisa jadi misal lebih ada tujuan gitu lah Bu.
Kalau buat cita-cita ke pekerjaan gitu belum kepikiran. Ya. Tapi kalau secara garis besar nih, yang kepikiran di Maulana setelah lulus SMK tuh mau langsung kerja dulu atau mau kuliah dulu gitu? Apa? Kira-kira yang paling memungkinkan, paling pas sama kamu tuh apa? Kalau saya sih Bu, pengennya langsung kerja aja Bu. Langsung kerja. Kalau kuliah kan masih pusing-pusing mikir pelajaran gitu, udah malas banget. Oh gitu, pengennya kerja, lulus kerja gitu ya, nggak apa-apa teman-teman gitu kan. Memang pilihannya anak SMK itu sebenarnya ada 3 kan. Kalau misalnya kita mau kulik-kulik lebih dalam gitu, yang pertama kerja, yang kedua kuliah, yang ketiga wirausaha. Itu tinggal dipilih. Cuman kan memang setiap pilihan konsekuensinya ya kalau bisa disiapkan dari sekarang. Kalau Liu lulus SMK mau langsung kerja atau mau kuliah dulu ambil jurusan tata busana? Kalau saya sih kerja ya. Kerja. Terus target saya kalau misalnya kerja terus ngumpulin modal, saya mau bikin butik sendiri. Oh gitu. Jadi targetnya Liu kerja, ngumpulin modal, bikin butik. Oke, nggak apa-apa, bagus. Dua-duanya gitu. Cuman memang ya tadi gitu, akan lebih baik setiap cita-cita itu memang dipersiapkan dari jauh-jauh hari, gitu kan, supaya memang jangan sampai nanti ketika kalian kelas 12 bingung nih, udah kelas 12 mau lulus, bingung mau apa gitu. Jadi memang sebisa mungkin direncanakan dari sekarang. Nah, pertanyaan terakhir nih. Sekarang sudah bulan Januari di tahun baru 2023, sudah hampir sepertiga bulan kita lewati gitu ya. Teman-teman, kalian termasuk golongan orang-orang yang kayak ini nggak sih? Kayak kalau misalnya kita lihat TikTok gitu ya, kita lihat IG gitu kan, banyak tuh recap di tahun yang lewat, terus kemudian punya resolusi apa di tahun depan gitu. Nah, kalian termasuk orang-orang yang punya resolusi nggak sih di tahun baru ini 2023? Iya. Liu gimana? Kalau saya tentunya ada. Ada. Apa resolusi Liu? Kayak apa ya? Saya tuh kan ya, saya kemarin tanggal 1 kan ya tambah usia gitu. Oh gitu, kamu ulang tahunnya pas 1 Januari? Iya. Wah, selamat Liu, berapa umurnya sekarang? 17. Oh 17, udah berhak dapat KTP berarti? Belum tapi. Belum rekam ya, bentar lagi. Terus gimana? Kemarin kan udah jadi apa ya, inspiring girl sama terus kemarin dapat peringkat 1 gitu. Target saya ke depannya sih ya lebih baik aja gitu. Terus punya acuan buat kedepannya lagi gitu. Oke, jadi paling nggak resolusinya Liu itu adalah lebih baik dari apa yang kemarin sudah dilewati. Minimal mempertahankan lah ya gitu. Kalau kemarin dapat peringkat 1 di kelas, besok tetap peringkat 1 gitu. Syukur-syukur nanti di tahun depan terpilih lagi jadi inspiring girl gitu. Kalau Maulana gimana? Kalau saya Bu tipe orang yang nggak punya resolusi itu Bu. Soalnya saya hidup cuma ya ikut alurnya aja gitu. Tapi ya intinya harus lebih baik dari sebelumnya. Gitu. Sama lah ya kurang lebih sama Liu. Kemarin tahun baruan kemana Yu? Nggak kemana-mana, hujan. Malam tahun baru nggak kemana-mana? Hujan kok. Hujan ya? Maulana kemana? Saya di rumah Bu. Di rumah, sama berarti. Kita adalah golongan orang-orang yang malam tahun baruan menghabiskan waktu di rumah. Tidur lebih cepat gitu kan. Nala gerimis-gerimis, tidur lebih cepat gitu. Oke, baik. Sebenarnya nggak ada yang salah sih mau termasuk golongan orang-orang yang punya resolusi kemudian membuat list tahun ini harus begini ataupun tidak, nggak ada yang salah, itu pilihan gitu, termasuk yang mana itu termasuk apa ya, hak-hak pribadi yang ya terserah gitu, mau milih menjadi orang yang terplanning dari A sampai Z, tahun ini harus ini, atau orang yang termasuk tipikal Maulana nih yang mengikuti aluran hidup gitu ya, aliran air, takdir Tuhan membawa kemana, nggak ada yang salah. Tapi tetap sebagai seseorang manusia yang kemudian memang kita pasti masing-masing dari kita punya mimpi ya. Jangankan kalian yang masih usia sekolah, saya gitu yang udah ibu-ibu aja masih punya mimpi gitu. Tapi paling tidak kalau kita punya mimpi itu yang kita jadikan patokan gitu kan. Supaya apa ya, supaya mimpi kita itu tercapai. Mimpinya pun kan nggak harus muluk-muluk ya. Maksudnya mimpi bisa dimulai dari hal-hal kecil. Apalah, misalnya saya bermimpi untuk
semakin rajin memasak gitu kan. Itu salah satu mimpi saya di tahun 2023. Jadi masaknya nggak cuma itu doang gitu kan. Siapa tahu suatu saat bisa ikut Master Chef gitu. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Liu dan Maulana sekali lagi sudah hadir di sekolah, sudah izin dari tempat prakerin ke sini meluangkan waktu gitu ya untuk hari ini bisa kita ngobrol-ngobrol bersama. Mudah-mudahan yang sedikit tadi gitu ya hasil ngobrol kita bisa didengarkan oleh teman-teman gitu ya, para viewers Studio 8 di proyek perdana ini gitu ya. Sekali lagi terima kasih banyak, mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan. Terima kasih viewers sudah menonton proyek perdana dari SMK 8. Kita akan ketemu lagi di proyek-proyek selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.